Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Selamat siang Pak Suwadi. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Adi. Alhamdulillah ya Pak. Baik, Bapak mohon maaf mengganggu waktunya. Saya izin untuk mewawancari Bapak seputaran mengenai dilema etika yang mungkin pernah Bapak alami selama menjabat sebagai kepala sekolah. Baik, siap Pak Adi. Mungkin saya paparkan sedikit mengenai dilema etika itu adalah mungkin satu permasalahan yang bertentangan, namun kedua hal tersebut sama-sama benar, sehingga kita diperlukan kecepatan dalam mengambil satu keputusan. Nah, yang kedua ada lagi yang bernama rujukan moral, Pak. Nah, sedangkan kalau rujukan moral itu dua hal, yang satu benar dan yang satu salah. Nah, mungkin yang saya tanyakan kepada Bapak selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak Adi, terima kasih. Jadi berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Jadi dari jawaban Bapak, artinya jika tidak ada pelanggaran hukum maka itu bisa dianggap sebagai satu dilema etika ya Pak? Iya, betul. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Baik, terima kasih Pak. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para wakil kurikulum, wakil bagian siswa, wakil hubungan industri, dan wali kelas agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Ya, Bapak kalau bermusyawarah dengan tim yang ada. Lanjut ya Pak ya. Yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik. Jadi langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan para wali kelas, wakil kepala sekolah bersama wali kelas yang lainnya. Baik Pak. Lalu yang keempat, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan wali kelas di sekolah. Lalu yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kemampuan ekonomi dari orang tua, siswa, dan kebijakan dari yayasan. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus? Misalkan Bapak meluangkan di waktu tertentu atau perlu dijadwalkan, atau memang tidak perlu Pak? Baik, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi kita secara langsung dengan pihak yang bermasalah. Bapak langsung memanggil pihak-pihak tersebut diselesaikan ya Pak ya? Baik. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil satu keputusan? Ya, baik. Untuk mengambil suatu keputusan itu para wali kelas, para kepala sekolah, para sekolah dan wali kelas yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Bapak dibantu ya Pak? Tim. Ya, dibantu tim oleh wali kelas dan wakil kepala sekolah ya Pak ya. Baik. Dan yang terakhir nih Pak nih, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang atau pengalaman apa yang bisa Bapak ambil dalam mengambil satu keputusan dilema etika?
Ya, baik. Pembelajaran yang dapat dipetik yang dipetik adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil suatu keputusan. Ya, Bapak memperhatikan budaya lingkungan sekolah sebelum mengambil keputusan. Ya. Tentunya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ya Pak ya. Betul. Ya. Baik Pak Suarlis, terima kasih atas waktunya untuk mewawancari Bapak. Jawaban-jawaban yang Bapak izin saya simpan untuk memenuhi salah satu tugas calon guru penggerak. Ya, baik. Saya juga terima kasih kepada Pak Adi yang sudah mengangkat salah satu kasus ataupun permasalahan di sekolah kita. Mudah-mudahan ini bisa sebagai pemicu nanti ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya. Izin pamit. Oke, baik. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Melda. Selamat pagi Pak Adi. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Ibu, gini izin saya hari ini minta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara. Mungkin sekitar 10-15 menit mengenai hal dilema etika Bu. Mungkin saya akan jelaskan sedikit Bu apa itu dilema etika. Jadi kami ada satu modul yang diajarkan mengenai dilema etika. Nah, dilema etika itu adalah ketika seseorang dihadapi satu permasalahan di mana ada dua hal yang saling bertentangan tapi hal itu sama-sama benar. Jadi kita harus memilih nih mana yang terbaik di antara itu karena kedua-duanya bersifat benar. Namun ada satu lagi yang bersifat rujukan moral. Nah, kalau rujukan moral jelas satu hal benar, satu hal salah. Artinya kalau seperti itu kan kita pasti akan memilih yang benar ya Bu ya. Tapi kalau dilema etikanya agak sulit. Kenapa? Karena memang dua-duanya dianggap sesuatu hal yang benar seperti itu. Nah, kalau Ibu sendiri pernah nggak ketemu hal-hal kasus atau pengalaman selama menjadi kepala sekolah menghadapi satu dilema etika? Kalau kasus dilema etika kebetulan baru saja terselesaikan masalah tersebut. Oke, gimana Bu? Kebetulan kita ada salah satu siswa, kebetulan sekarang juga dia sudah duduk di kelas 9 dari kelas 7. Dia mengidap sakit kekurangan kalium. Jadi dia tidak bisa mengikuti KBM secara maksimal. Otomatis pihak sekolah kan juga memberikan kebijaksanaan, ada luangan waktu dia untuk mengikuti KBM. Tetapi dari hal tersebut ini berdampak kepada teman-temannya yang lain. Jadi faktor pemberi. Tidak hanya teman tapi bapak ibu guru juga. Jadi momen paling terbesarnya di saat malam tahun baru. Anak tersebut sebenarnya sudah tidak masuk nih karena memang orang tuanya juga menginfokan anak ini sedang dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Ternyata anak ini malam tahun baru masih bisa menginap di tempat teman satu kelasnya. Saat masuk kembali siswa ini tidak hadir. Itu kan satu sisi juga saya temannya benar kenapa dia tidak ikut KBM Bu, walaupun dia sakit buktinya dia bisa menginap di rumah saya, itu jadi faktor dinamik. Nah setelah itu ada beberapa langkah yang saya ambil, saya menghubungi wali kelasnya, termasuk wakil saya, termasuk guru BK. Kita melakukan home visit, kita komunikasi bersama dengan tuanya. Finalnya saat sebelum ujian kemarin saya juga ada kesepakatan bersama lah istilahnya, kita sudah berunding secara matang. Saya beri waktu orang tuanya mengambil keputusan yang baik, jadi baik untuk dia, baik untuk sekolah juga, terutama saya pribadi karena saya juga selaku pimpinan kan otomatis jadi cerminan juga dalam pengambilan keputusan ya. Saya beri waktu apakah siswa ini lanjut atau memang fokus kepada kesehatannya. Jadi masa pemulihan dan lainnya akhirnya keputusannya ia fokus terhadap
kesembuhannya ya. Gitu. Terselesaikan setelah 2 tahun lebih sih sebenarnya dilema ini berarti cukup lama, tapi iya. baru terselesaikannya benar-benar sekarang posisinya. Baik, luar biasa apa yang Ibu kasus yang Ibu hadapi ya. Kalau saya lihat itu mungkin paradigma kasusnya antara keadilan antara murid-murid lawan rasa kasihan ya. Iya, Di satu sisi kita harus adil terhadap murid-murid kita, di satu sisi juga kita juga kasihan terhadap murid yang sakitnya. Nah, berarti saya mulai bertanya nih Bu ya, izin ya saya bertanya. Yang pertama, berarti selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Cara saya mengidentifikasi lebih tadi etika ya, moral ya. Dilema etika. Dilema etika ketika keduanya itu sebenarnya masuk akal, sama-sama benar seperti ini sama. Satu sisi anak ini memang benar sakit karena sudah ada rekam medis. Rekam medis. Semua itu sudah memperkuat. Satu sisi siswa yang lainnya juga ini benar juga. Jadi itu menurut saya ada dilema. Baik. Nah, mungkin selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua-duanya sama benar ya, atau dilema etika, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan yang tadi awal saya sampaikan, saya tidak bisa bergerak sendiri. Ya, itu namanya otoriter ya. Betul. Saya memang ada mengadakan rapat internal dari wali kelas, bapak ibu guru serta dari orang tua siswa. Jadi Ibu melibatkan seluruh pihak-pihak yang terkait ya, karena semua saling berembuk untuk mencari keputusan. Ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan biasanya ya rapat internal, saya melakukan pemanggilan tapi secara bertahap terlebih dahulu. Saya dengan wali kelas terlebih dahulu, setelah wali kelas dengan bapak ibu guru, dan yang terakhir finalnya dengan orang tua. Berarti terakhir orang tua ya. Baik. Nah, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Tindakan preventif, di mana saya juga berkaca, kebetulan kasusnya Alfa ini bukan kasus pertama di Kavin, kasusnya di SMP ini, tapi ada kasus sebelumnya, jadi saya berkaca terus. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan juga memang sudah ada sebelumnya. Berarti lebih baik mencegah ya? Iya. Baik. Berikutnya saya yang tanyakan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika. Hati nurani, tidak tega. Rasa kasihan. Rasa kasihan. Iya. Karena memang mungkin sebagai seorang guru ya, kalau seorang guru rasa kasihan kepada murid itu luar biasa. Nah, berikutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan satu kasus dilema etika, atau memang begitu itu kita langsung menyelesaikan di tempat, atau memang jadi apakah terjadwal atau memang Ibu langsung kita langsung selesaikan saja? Kalau untuk terjadwal kita tidak ada jadwal, jadi ketika kita sudah menemukan hal seperti ini langsung terkoordinasikan semuanya, termasuk dengan guru. Baik, jadi langsung to the point. Action langsung ya. Oke. Ada berikutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil satu keputusan? Faktor utama yaitu kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu guru yang memperkuat saya. Artinya kerja tim ya Bu ya? Iya, tidak bisa bekerja sendiri. Baik, dan ini yang terakhir Bu, dari semua hal yang tadi disampaikan ya Bu ya, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari mengambil satu keputusan dilema etika? Tidak semua yang kita anggap benar itu dianggap orang lain benar. Jadi setiap hal apa yang saya anggap baik belum tentu mungkin dianggap baik juga. Jadi itu. Berarti dari sudut pandang orang. Sudut pandang orang berbeda, faktor sudutnya di mana nih, faktornya di mana. Luar biasa jawaban Ibu ya. Seru jangan. Seru menurut saya di diskusi kali ini wawancaranya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu Bu Melda, maaf mengganggu kesibukannya.
mungkin izin juga di lain waktu mungkin saya akan banyak bertanya kepada Ibu lagi. Oke, siap Bapak. Ditunggu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu, izin pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.